diselesaikan oleh teman-temannya. Tekanan kali ini kembali coba dilakukan. Bagaimana Munhar, pemain yang sudah cukup lama tidak tampil dalam beberapa pertandingan awal Persema Malang karena mengalami cedera. Kali ini kembali berada dalam skuad Laskar Khan Arok. Berebut bola dia dengan Jaj. Direbut tadi oleh Ucok Batubara yang kembali berhasil dikuasai. Iswandi Dai. Ya. Pelanggaran tadi. Bagaimana Bima Sakti memohon, meminta maaf atas pelanggarannya, 2 kartu kesebelasan. Cukup tinggi kaki dari Bima Sakti, kita lihat tadi menerjang M. Ridwan. Ya, pantas memang untuk dihentikan oleh wasit oleh Hadi karena memang cukup berbahaya apa yang dilakukan oleh Bima Sakti. Yang menarik ini adalah hanya di tengah gempuran para pemain muda yang ada di Jarum Indonesia Super League saat ini. Masih bisa dikontrol oleh Jeron Feliciano. Mencoba melakukan tarik samba, kita lihat Jeron. Kali ini adalah Brima Pepito Sanusi. Masih Brima Pepito Sanusi. Kembali kerjasama dari anak-anak Persema Malang. Digagalkan dari Yohan Ibo. Ya, sedikit saja di luar kotak penalti pelanggaran terhadap Brima Pepito Sanusi dari Yohan Ibo. Ya, kelihatan sekali memang kerjasama yang dilakukan oleh para pemain Persema. Mereka bisa melakukan variasi serangan, memindahkan bola, kerjasama 1-2 seperti apa yang dilakukan oleh Brima Pepito Sanusi. Yang harus dihentikan dengan pelanggaran oleh Johan Ibo. Brima beserta Jairon Feliciano serta 1 orang lagi pemain Jainal Ihwan menjadi aktor sentral untuk lini depan dari Persema Malang. Terus saja melangsungkan pernikahannya. Dan juga Iko Bang Putra sebagai gawang senior yang juga pernah merasakan berbaju timnas Indonesia. Ya, sebuah upaya dari Pelita tadi, Bung, lewat kombinasi serangan dari sisi kanan di pinggir lapangan, di pinggir garis, diakhiri dengan sebuah crossing dari Supardi. Sayang tadi bahwa kurang akurat karena dengan begitu mudah Iko Putra keluar untuk mengamankan bola. Iswandi Dai. Sutaji kali ini. Bima Sakti. Jeron Feliciano. Pelanggaran dari Johan Ibo. Tanpa ampun kayaknya kali ini kartu kuning akan dikeluarkan. Benar, bagaimana oleh Hadi memberikan sebuah kartu kuning terhadap Yohan Ibo yang tadi juga sempat melakukan sebuah pelanggaran sebelumnya. Ya, saya rasa peringatan lisan sudah diberikan kepada Johan Ibo ketika beberapa menit sebelumnya Johan melanggar Brima Pepito Sanusi. Kali ini duet dari Brima yang mendapat giliran dari Johan Ibo dan tidak ada ampun buat Johan karena wasit oleh Hadi langsung mengacungkan kartu kuningnya. Kita lihat bagaimana kartu kuning diterima oleh Yohan Ibo. Ini merupakan kartu kuning yang keempat yang diterima oleh Yohan. Panjang memberikan umpan. Cukup baik diterima oleh M. Ridwan yang tadi melebar ke sektor sebelah kiri. Ya, kita lihat dong bagaimana cukup keras pelanggaran dari Munhar tadi. Ya, karena situasi yang cukup berbahaya sebenarnya tadi, Bung. Kombinasi bola umpan tarik tadi. Ya. Sebuah injakan kita lihat dari Munhar terhadap M. Ridwan. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Pelanggaran. Bagaimana kita lihat, hampir seluruh tribun dari Stadion Singapura Bangsa dipenuhi oleh para penonton. Yang merupakan Singapura Bangsa Mania. Kelompok supporter yang mendukung Pelita Jaya selama kancahnya di Karawang ini. Pelanggaran tadi dari MK Sensole terhadap Firman Utina. Ya, Firman kita lihat beroperasi dari sayap sebelah kanan. Ini juga untuk memecah konsentrasi lini tengah maupun lini belakang dari Persema untuk terbagi dan untuk tertarik keluar. Ya, kita lihat bagaimana bola tadi sempat terlepas, tapi berhasil diamankan oleh para pemain lain. Ya, sebuah keadaan ataupun kondisi yang sangat berbahaya dan pemandangan Komang terlepas ketika menguasai bola, saya rasa sudah cukup sering terjadi. Hanya saja kali ini para pemain belakang dari Persema masih bisa mengamankan bola. Sebuah blunder yang
dilakukan oleh Iko Mangputra dalam menyambut bola umpan dari Firman Utina. Tidak bisa menguasai bola dengan sempurna. Masuk kepada Bima Pepito Sanusi. Terlihat memang gaya permainan dari Persema Malang yang tadi mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki agak sedikit berubah. Dan kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi kepada Munhar. Memang terlihat berapa kali kalah lari oleh Firman Utina ataupun juga M. Ridwan. Ya, pas anak muda Munhar kelihatan agak terpancing emosinya sehingga melakukan tackling yang sebetulnya tidak perlu terhadap Firman Utina dari belakang, dan posisi dari Firman sebetulnya belum terlalu membahayakan pertahanan dari Persema Malang. Ya, dan Munhar juga sudah beberapa kali melakukan tackling yang cukup keras, salah satunya mengenai kaki dari M. Ridwan. Zeral Iwan kali ini. M. Ridwan harus ditarik keluar, digantikan oleh Yusmadi. Zeron Feliciano kali ini. Masih Jeron Feliciano dalam kotak penalti. Bima Pepito Sanusi. Masih terlalu tinggi dari gawang Kadek Wardana. Kerugian yang sangat besar. Dan kita lihat bagaimana ini adu mulut antara Johan Ibo dan juga Jeron Feliciano. Duel dari pemain ini memang tidak bisa dihindari. Yang satu adalah stopper, yang satu adalah striker. Saling bertemu dalam setiap serangan Persema Malang. Ya, taktik permainan cepat memang membawa konsekuensi bahwa sering terjadi tackling, bahkan tabrakan memang. Sehingga kita lihat Firman Utina kembali berebut bola tadi dengan Suroso, dan kembali sebuah percobaan tadi. Masih terjadi perebutan. Ya, pelanggaran ternyata. Kita lihat bagaimana Bima Sakti dianggap memasang kaki. ya kita lihat tadi bahwa situasi begitu cepat, Bung, di mana serangan beruntun dilakukan oleh Pelita tadi dari crossing, kemudian ya ada perebutan bola dan posisi tampak 50-50, tetapi wasit melihat bahwa pemain Pelita tadi dalam posisi siap untuk syuting dan mengancam gawang lawan. Kali ini Firman Utina sendiri, masih Firman Utina. Sedikit terlalu cepat kontrol bola yang tadi dilakukan oleh Firman Utina. Ya, sedikit tidak sempurna memang penguasaan bola yang didapat oleh Firman Utina, padahal sudah dalam posisi yang cukup bebas sehingga Suroso bisa mengamankan bola meskipun resikonya dia harus menderita cedera ataupun kesakitan karena berbenturan dengan Firman Utina. Ya, inilah sebetulnya permainan asli Pelita, Bung. Kombinasi bola-bola cepat dengan menggunakan ball pass, bola-bola silang. Dan kita lihat tadi bagaimana Firman Utina yang mengawali serangan dari pinggir garis sebelah kanan tadi, kemudian dengan 1-2 kombinasi berhasil menusuk masuk ke kotak penalti. Sayang bahwa dia kurang tricky, Bung. Sehingga sebetulnya peluang tadi kalau mungkin di Serie A Italia barangkali bisa masuk ke penalti, Bung. Sayang Firman terlalu polos sehingga Mulai memberikan dukungan secara langsung para penonton dari Karawang. Dan Jeron Feliciano kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, memang jelas terlihat bagaimana tadi Jeron Feliciano terjatuh sendiri. ya ada semacam trik, Bung. Kita lihat, Bung. Ya, ada semacam trik, memang ada benturan, tetapi ini duel badan biasa. Kita lihat, ya, trik dari Feliciano. Ya, lini belakang Pelita dituntut untuk bekerja full konsentrasi, Bung. Mereka ikut menyerang dengan menekan pemain lawan sampai ke daerahnya sendiri. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka harus mengantisipasi kecepatan dari Ikhwan, kemudian ketajaman fisik yang kuat dari Bima Pepito dan Jeron Feliciano dalam melancarkan serangan balik. Sebuah tindakan fair play dilakukan oleh para pemain Pelita. Kita melihat Jeron Feliciano yang terkapar di lapangan setelah berbenturan dengan salah seorang pemain Pelita tadi. Bukan sebuah pelanggaran dianggap oleh wasit, oleh Hadi. Sudah menyiapkan kartu di tangan kirinya. Ya, permainan cepat, ngotot, ya, perlu determinasi, memang berimplikasi pada
benturan maupun tackling, Bung. Yang kita lihat beberapa kali. Dan kejadian yang terakhir tadi itu karena memang kecepatan dan upaya untuk merebut bola sehingga ada semacam keterlambatan dalam mengambil bola dan menyebabkan lawan cedera sehingga wasit mengeluarkan kartu kuning. Yusmadi berhubungan dengan Sutaji tadi. Sebuah tabrakan dari Sutaji. Bahwa sampai saat ini dia belum mendapatkan peluang yang cukup baik. Cok Batubara dan juga Bima Pepito Sanusi. Euforia masyarakat Karawang. Yang menarik untuk dilihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya adalah apakah suasana stadion yang penuh seperti ini akan sering kali kita lihat ataukah hanya di awal-awal pertandingan ketika Pelita menjadi tuan rumah ini, Bung Rendro. Sebuah tugas tentunya bagi Pelita Jaya untuk bisa memberikan prestasi kepada masyarakat yang mendukungnya. Bima Sakti kali ini. Iswandi Dai maksudnya tadi. Ada Yutajak Konjan. Sangat mobile penampilan Yutajak Konjan di babak kedua. Siraj Ahmad. Imade Adi. Kembali kita lihat Imade Adi yang akan melakukan sebuah pelanggaran. Ada Bima Sakti. Ya, tenaga muda Wirahadi. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana Iswandi Dai apakah mengalami masalah dengan kakinya, apakah dia mengalami kram, harus ditandu. Keluar lapangan Iswandi Dai yang cukup memberikan penampilan yang signifikan di pertandingan malam hari ini bagi Persema Malang. Ya, tanpa adanya Robi Gaspar serta Siswanto ditambah MK. Ya, dua pemain, Iswandi Dai. Ya, Memang harus bekerja keras dan juga Munhar tampaknya memang harus bekerja keras untuk menghentikan Yutajak Konjan. sangat tidak mudah, Bung, bagi pemain-pemain Persema. Ini pertandingan yang sangat sulit karena selain Pelita sudah menemukan jati diri permainan mereka yang ofensif, penuh determinasi, penuh kombinasi dan sangat cepat. Untuk masuk ke lapangan menggantikan Iswandi. Posisi Harmoko adalah seorang striker tapi kali ini diplot untuk mengisi posisi dari Iswandi di lini tengah. Satu lagi mantan pemain PON Jatim di PON tahun lalu, satu angkatan dengan Munhar. Di divisi utama 2008, penampilan Harmoko cukup signifikan memberikan 7 gol bagi Persema Malang. Dan itu membuatnya terus dipercaya oleh pelatih Subangkit untuk menjadi pasukan di Laskar Ken Arok Persema Malang.